Pasti tentu saja proses penetapan tersangka, kemudian proses penangkapan dan juga proses penahanan ya. Karena untuk proses penetapan tersangka kan harus ada 2 alat bukti yang cukup. Nah itu yang akan lebih kita gali, kemungkinan nanti salah satunya di pra-peradilan. Ajukan paling cepat mudah-mudahan hari Senin besok. Silakan aja, besok kita juga sudah siap dari biro hukum kita, dari Polda Metro Jaya sudah menyiapkan. Jadi nanti ada pasal pra-peradilan seperti apa yang dipra, apa yang dipermasalahkan. PN Jaksel minta polisi amankan sidang perdana pra-peradilan Habib Rizik. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meminta polisi melakukan pengamanan saat sidang pra-peradilan yang akan digelar Senin 4 Januari 2021 mendatang. Humas PN Jaksel Suharno mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan pengamanan saat dilakukan sidang pra-peradilan perdana Habib Rizik Syihab. Kita minta pengamanan pihak kepolisian. Kita tidak mau ambil resiko. Jadi, jika ada hal-hal yang tidak kita inginkan, kita persiapkan, kata Suharno saat dihubungi news.id melalui telepon pada Sabtu 2 Januari 2021. Dia menjelaskan dilakukannya langkah pengamanan untuk menghindari terjadinya masa yang akan datang. Hal yang tidak kita inginkan itu dalam arti kalau ada masa kita sudah persiapkan pengamanan. Jangan sampai mengganggu khususnya sidang umumnya Kamtibnas. Begitulah jelasnya. Sebelumnya PN Jaksel menjadwalkan sidang perdana pra-peradilan yang diajukan oleh tim kuasa hukum Habib Rizik Syihab untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka. Permohonan pra-peradilan terregister dengan nomor Prapit nomor 150-PID Pra-2020-PNJK-Tsel dengan pemohon Muhammad Rizik Syihab. Pengajuan pra-peradilan karena tersangka diduga melakukan tindakan pidana pasal 160 KUHP dan atau 93 Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan pasal 216 KUHP. Hakimnya Bapak Ahmad Sahyuti. Panitera pengganti Agustinus Endri, kata Suharno. Pemohon meminta sejumlah pasal dihapus, yaitu pasal 82A ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Ormas lengkapnya menyatakan 1. Setiap orang yang menjadi anggota dan atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 3 huruf C dan huruf D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 1 tahun. 2. Setiap orang yang menjadi anggota dan atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 3, huruf A dan huruf B, dan ayat 4 dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Menurut MK, pasal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Seorang meskipun menjadi anggota dan atau pengurus Ormas namun tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang sebagaimana diuraikan di atas, maka orang yang bersangkutan bukanlah subjek yang diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 82A ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Ormas. Demikian putusan MK sebagaimana dikutip rekan media pada Rabu 22 Mei 2019. Menurut MK, seseorang yang menjadi anggota dan atau pengurus Ormas diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 82A ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Ormas adalah jika ia melakukan perbuatan yang dilarang itu dengan sengaja, baik kesengajaan dengan kemungkinan, kesengajaan dengan maksud atau tujuan, ataupun kesengajaan dengan kepastian, dan dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu, dalil para pemohon yang didasarkan pada proposisi bahwa seseorang diancam pidana karena orang itu menjadi anggota atau pengurus Ormas padahal yang melakukan pelanggaran adalah Ormasnya adalah tidak benar. Begitulah ujar MK. Berikut larangannya diatur Undang-Undang Ormas yang digugat. Pertama, melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial. 2. Melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum.
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan. 4. Melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penoda terhadap agama yang dianut di Indonesia. 5. Menggunakan nama, lambang, bendera DKK, gerakan separatis atau organisasi terlarang. 6. Melakukan kegiatan separatis. 7. Menganut dan mengembangkan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila. Khusus poin 3, 4, 5, 6, dan 7 dihukum penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Baru dideklarasikan, Partai Nasdem sudah minta pemerintah untuk menindak tegas Front Pembela Islam. Partai Nasdem meminta pemerintah tidak ragu menindak Front Persatuan Islam jika berpotensi mengganggu stabilitas umum. Saya mendukung pemerintah agar bersikap tegas dan sigap menindak orang atau organisasi yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat, termasuk di dalamnya apabila dilakukan oleh organisasi FPI dengan nama atau wajah lain Front Persatuan Islam, ujar Nur Hadi saat dihubungi Jakarta pada Jumat 1 Januari 2021. Ia menyebut, Indonesia merupakan negara hukum dan menjunjung tinggi kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat bagi setiap warga negara. Namun, kata Nur Hadi, jangan sampai kebebasan yang dilindungi itu justru menjadi bagian yang memecah bangsa dan melanggar norma-norma hukum. Silakan saja membentuk apapun itu namanya, tapi ingat, jangan melanggar hukum, jangan membuat perpecahan bangsa dan negara, tutur Nur Hadi. Pemerintah, saya kira harus melakukan pendekatan-pendekatan yang tentu bisa mendinginkan suasana, tetap dilakukan pengawasan dan dalam koridor hukum pula, sambung anggota Komisi 8 DPR itu. FPI itu sebenarnya bukan ormas yang isinya orang berpendidikan dan berpikir strategis. Mereka selalu dijadikan attack dog karena kemampuannya menggunakan massa sebagai alat penekan. Pendapatan utama FPI selain dari para bohir yang berlatar belakang politikus dan pengusaha busuk yang memakai FPI untuk kepentingan mereka, juga dari jasa keamanan dari klub, malam, dan parkir-parkir. FPI gak ada bedanya dengan ormas-ormas preman yang kuasai pasar, hanya mereka pakai jubah agama. Itulah kenapa mereka cepat berkembang karena masih banyak orang awam yang menganggap jubah itu suci, sehingga layak diikuti. Palingan yang lumayan pintar di dalam FPI hanya Munarman. Munarman ini jaringan internasionalnya lumayan, karena dia pernah jadi pengacara di sebuah perusahaan multinasional. Tapi FPI jadi berbahaya ketika ada kelompok ideologis dan strategis menyusup ke dalam dan mengembangkan FPI sebagai salah satu alat perang mereka. Siapa kelompok itu? Tentu Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Hizbut Tahrir bukan kelompok kemarin sore. Jaringan dan dana mereka kelasnya internasional dan mereka ada sudah sejak lama. Sejak tahun 1953, jejak pemberontakan mereka ada di mana-mana, di banyak negara. Inilah yang berbahaya, HT bahkan jauh lebih berbahaya ketika organisasinya di Indonesia dibubarkan. Seperti virus, mereka butuh inang untuk berkembang dan ketika mereka mencelok dan berkembang di FPI, sekejap FPI menjadi lebih ganas dan liar dari sebelumnya. Memangnya pemikiran siapa yang menjadikan Rizik sebagai imam besar untuk menyatukan umat Islam di Indonesia? Rizik sendiri, yang enggak lah. Doi orator, ulum itu benar. Tapi punya pemikiran yang strategis seperti itu jauh api dari panggangnya. Saya bersyukur atas dibubarkannya FPI, tapi tidak akan berarti banyak jika pentolan-pentolan HTI masih bebas berkeliaran seperti Bahtiar Nasir dan Ismail Yusanto. Sudah selayaknya selain dibubarkan, pentolan-pentolan organisasi yang dilarang itu juga ditangkap. Dan ini butuh komitmen kuat dari seluruh jajaran pemerintahan, supaya negeri ini bisa mulai membangun ekonominya kembali.